Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dapat soal algoritma, dasar-dasar pemrograman. Kita coba bahas. Ya, semoga aja dan pembahasan ini kamu semua bisa ngerti cara menyelesaikan soal algoritma. Kita baca dulu soalnya. Diberikan permasalahan berikut. Subsidi biaya pendidikan diberikan oleh pemerintah kepada semua penduduk dengan besaran 50.000 tiap anak tiap bulan. Jadi subsidinya dapat 50.000 tiap anak tiap bulan, yang hanya diberikan kepada semua keluarga yang memiliki anak usia sekolah 6-17 tahun. Berarti subsidinya dikasih untuk semua keluarga yang punya anak usia sekolah. Bagi keluarga yang kurang mampu, subsidi dinaikkan menjadi 60.000 per bulan, ditambah dengan bantuan sosial sebesar 100.000 per bulan. Jadi kalau untuk yang nggak mampu, dapatnya 60.000 plus 100.000. Nah, ukuran keluarga tidak mampu, taunya dari mana keluarga nggak mampu? Lihat dari sini. Ukuran keluarga tidak mampu dilihat dari penghasilan dan besarnya konsumsi listrik tiap bulan. Keluarga dikatakan kurang mampu jika penghasilannya kurang dari 1 juta per bulan dan konsumsi listrik kurang dari 100.000 per bulan. Jadi yang dimaksud keluarga tidak mampu itu penghasilannya kurang dari 1 juta per bulan dan konsumsi listrik kurang dari 100.000 per bulan. Buat algoritmanya sajikan dalam bentuk flowchart. Oke, kita perhatiin lagi soal-soal ini, soal ceritanya. Subsidi biaya pendidikan dikasih untuk semua penduduk, untuk tiap anak, untuk setiap keluarga itu 50.000 tiap anak tiap bulan. Ya kan? Terus untuk keluarga tidak mampu, untuk keluarga yang kurang mampu, subsidinya 60.000 per bulan. Ditambah bantuan sosial 100.000 per bulan. Ukuran keluarga tidak mampu adalah jika penghasilannya kurang dari 1 juta per bulan dan konsumsi listrik kurang dari 100.000 per bulan. Kita rumusin dulu. Nah, kan soalnya buat algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam bentuk pseudocode. Inputnya berupa banyak anak usia sekolah, penghasilan per bulan dan besar konsumsi listrik tiap bulan. Ya, kita kita rangkum dulu ini. Soalnya kita rangkum. Pertama, subsidi untuk semua keluarga. Subsidi untuk semua keluarga yang punya anak usia 6-17 tahun. Subsidi itu subsidi pendidikan uh, 50.000, ya kan? Nah, khusus subsidi pendidikan yang keluarga kurang mampu, subsidi pendidikan khusus keluarga kurang mampu itu 60.000 ditambah 100.000. Ini untuk tiap anak. Ya, subsidi ini untuk tiap anak, diingat-ingat. Terus keluarga kurang mampu itu kriterianya apa? Keluarga kurang mampu, kriteria atau syarat, kita sebutnya kriteria. Keluarga kurang mampu satu, penghasilan kurang dari 1 juta per bulan. Satu juta per bulan. Dua, konsumsi listrik kurang dari 100.000 per bulan.
per bulan. Oke. Nah, contoh misalnya kalau di sini kan inputnya berupa banyak anak usia sekolah, penghasilan per bulan, dan besar konsumsi listrik tiap bulan. Contoh misalnya dikasih banyak anak usia sekolah. Ini kita kasih ya. Banyak anak usia sekolah. Diisi misalnya misalnya satu orang, satu anak, penghasilannya kita coba dulu untuk keluarga mampu. Misal penghasilannya 1.500.000. Konsumsi listrik 200.000. Nah, kalau melihat dari kriteria ini, kan kriteria keluarga kurang mampu itu satu, penghasilannya kurang dari 1 juta, dan konsumsi listrik kurang dari 100.000. Kalau lihat dari sini, berarti ini kita bisa tahu kalau ini adalah keluarga mampu. Kan kita bisa tahu ini keluarga mampu atau bukan, lihat dari penghasilannya sama konsumsi listriknya. Berarti ini keluarga mampu. Misalnya ini soalnya, berarti ini adalah keluarga mampu. Nah, kita lihat lagi untuk subsidi pendidikan keluarga mampu berapa? 50.000 per anak. Ya. Jadi subsidinya adalah 50.000. Jadi sama dengan subsidi yang didapat oleh keluarga ini Rp50.000. Oke. Sekarang kita coba untuk data untuk keluarga yang kurang mampu. Contoh, misalnya untuk keluarga yang kurang mampu, dia punya anak usia sekolah 2 anak. Penghasilannya per bulan 500.000. Konsumsi listriknya 50.000. Nah, melihat dari kriteria dua ini, berarti ini adalah keluarga kurang mampu. Berarti subsidi yang didapatkan per anaknya 60.000 ditambah 100.000. Ini per anak. Berarti jumlah anaknya ini kan subsidinya segini, terus dikalikan jumlah anak, berarti adalah 160.000 dikali 2, berarti 360.000. Begitu kita buat pseudocode-nya. Pertama, kriteria keluarga kurang mampu. Gimana cara kita bikin pseudocode?
algoritma untuk menyeleksi keluarga ini mampu atau tidak mampu. Kalau penghasilannya kurang dari 1 juta dan konsumsi listriknya kurang dari 100.000. Jadi status keluarga status keluarga mampu hapus. Keluarga kurang mampu itu adalah penghasilan kurang dari 1 juta dan konsumsi listrik kurang dari 100.000. Ya kan? Udah. Ini udah makin mendekati pseudocode. Nah, terus kita buat dari sini kriteria keluarga kurang mampu dijadikan besarnya subsidi. Nah, kita lihat subsidi itu berarti jadi ada 2 macam, ada 2. Satu untuk yang mampu sebesar 50.000, satu untuk yang tidak mampu. Ini untuk yang mampu. Satu lagi untuk yang tidak mampu. 60.000 ditambah 100.000. Ini untuk yang kurang mampu. Ya. Kelihatan kan? Sudah mulai terlihat. Ini kriterianya, ini subsidinya. Jadi kalau keluarga kurang mampu dapatnya 50.000. Keluarga kurang mampu dapatnya 60.000 per 100.000. Kalau keluarga mampu dapatnya 50.000. Jadi kalau kita bikin flowchart secara kasarnya kan begini. Keluarga kurang mampu ya. Kan kalau iya atau betul atau benar, ya berarti subsidinya berapa? Subsidinya adalah 60.000 ditambah 100.000. Kan ini untuk per anak. Kalau mampu tidak, berarti ini artinya adalah keluarga mampu. Jadi subsidinya adalah di mana tempatnya? Di sini aja lah. Subsidinya adalah 50.000. Ya kan? Sudah. Ini untuk keluarga kurang mampu. Sudah mulai kelihatan? Ya. Ini tinggal kalau sudah dapat jumlah subsidinya berapa tinggal dikalikan jumlah anak yang mau
diberikan subsidi atau diberikan bantuan. Berarti tinggal dari sini tinggal dihitung total subsidi atau total bantuan. Totalnya adalah subsidi dikali jumlah anak. Maksudnya jumlah anak usia sekolah ya. Ya kan? Ini juga ke sini. Sudah. Begitu. Nah, ini sebenarnya bisa dari flowchart dulu atau bisa dari pseudocode dulu. Cuman kalau dari bahasa manusia atau umumnya lebih mudah untuk kita nge-breakdown atau menjelaskan kasus itu pakai flowchart. Pakai bahasa-bahasa umum seperti ini. Jadi ini kan dengan seperti ini orang umum pun bisa baca, tidak harus orang IT. Ya kan? Keluarga kurang mampu, ya subsidinya berapa? Nah, tinggal bikin kriterianya keluarga kurang mampu yang mana? Adalah ini, penghasilan dan konsumsi listrik. Berarti untuk mendapatkan kriteria keluarga kurang mampu butuh dua variabel, penghasilan dan konsumsi listrik. Ingat di sini ada kata-kata dan. Ini penentu. Berarti kriteria di sini adalah dan. Kita breakdown bagaimana kita menuliskan kriteria keluarga kurang mampu atau tidak. Ya, kita mulai buat pseudocode-nya. Jadi yang dibutuhkan adalah tadi keluarga kurang mampu itu, kita lihat lagi di sini. Penghasilan dan konsumsi listrik. Yang dari soalnya adalah inputnya adalah banyak anak usia sekolah, berarti penghasilan per bulan dan besar konsumsi listrik. Berarti inputnya adalah jumlah anak, input jumlah anak, penghasilan per bulan, dan konsumsi listrik per bulan. Ya, inputnya itu. Kemudian flowchartnya tadi gimana? Kita lihat keluarga kurang mampu dengan adanya penghasilan per bulan atau konsumsi listrik per bulan, kita hitung keluarga kurang mampu bagaimana. Keluarga kurang mampu itu adalah penghasilannya kurang dari 1 juta dan konsumsi listriknya kurang dari 100.000. Jadi flowchart ini berarti bentuknya adalah if. If, lihat, penghasilan per bulan, ya kan, yang kita input dapatnya adalah penghasilan per bulan kurang dari 1 juta dan
bentuknya gimana dan di flowchart bisa pakai N, bisa pakai simbol dan. Nah, di sini saya menggunakan simbol N aja. N konsumsi listrik per bulan, konsumsi listrik per bulannya kurang dari 100.000. Konsumsi listrik per bulan kurang dari 100.000, berarti kalau true, dua-duanya terpenuhi, berarti adalah keluarga kurang mampu. Larinya ke sini. Kalau ya, berarti subsidinya adalah 60.000 per 100.000. Berarti subsidi yang didapatkan atau subsidi dan bantuan yang didapatkan, kita sebutnya apa? Subsidi atau bantuan? Subsidi aja ya, subsidi. Subsidinya adalah 60.000 per 100 plus 100.000. Bisa kita tulis 60.000 plus 100.000 atau langsung 160.000. Ini saya tulis seperti ini biar nyambung sama soalnya. Ya kan? Ini. Terus kalau tidak adalah subsidinya 50.000. Berarti kalau di luar ini kan berarti if, berarti ini begin ya. Di sini begin ya. Begin itu bisa kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, atau bikin. Saya tulis begin aja. Atau mulai if. Kan? Ya, sampai sini. Nah, kalau di luar ini, ya, di luar ini keluarga kurang mampu, tidak, subsidinya diisi 50.000. Berarti di sini di luar if berarti adalah else. Else di luarnya selain itu, saya tulis bikin lagi. Subsidi 50.000. Ya. Sudah. Kemudian total semuanya ke sini. Jadi setelah ini dia kan keluar, setelah ini keluar, berarti di bawahnya sini setelah blok if else itu total adalah subsidi dikali jumlah anak. Oke. Ya, ini sudah selesai. Ya, selanjutnya tinggal bagaimana merubah pseudocode dalam narasi manusia seperti ini, sudah mendekati bahasa pemrograman ke dalam bahasa pemrograman atau pseudocode yang mirip dengan bahasa Pascal atau bahasa C. Terserah pilihan kalian. Kalau kita lihat di sini berarti butuhnya variabel apa aja? 1. Jumlah anak, 2. Penghasilan per bulan, 3. Konsumsi listrik per bulan. Ini ya. 3 variabel ini. Kemudian variabel apa lagi? Kita lihat di sini. Variabel subsidi. Ini berarti juga butuh variabel. Kemudian ada variabel apa lagi? Total. Kita butuh total. Oke. Silakan dilanjutkan untuk membuat programnya. Ya, seharusnya sudah bisa bikin dari sini. Tinggal dibuat deklarasi variabel untuk total, subsidi, konsumsi listrik per bulan, penghasilan per bulan, dan jumlah anak. Kemudian buat programnya. Sekian, terima kasih. Semoga ini penjelasan dari saya
bisa menjelaskan dan bisa membuat paham. Kalau ada masih yang kurang jelas, silakan kirim komentar atau private message, bebas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.